Meski sudah mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi tetap ikut sidang Kabinet Paripurna. Dalam rapat itu, Presiden sempat menyinggung Hasan yang sempat keseleo lidah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengikuti sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang. Hasan duduk di sebelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bahkan Presiden Prabowo juga sempat menyalami Hasan. Prabowo disebut masih mempertimbangkan pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO. Prabowo juga belum menandatangani surat pengunduran diri Hasan. Meski demikian, saat rapat Kabinet Paripurna kemarin, Prabowo sempat menyinggung soal Hasan Nasbi. Prabowo secara eksplisit menyebut ada juru bicara yang keseleo lidah karena baru menjabat. Terima kasih kepada semua anggota Kabinet Merah Putih. Kita telah buktikan 6 bulan pertama, kita buktikan kerjasama kita baik, teamwork kita baik. Di sana sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, karena kita ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman. Ada yang baru, ya kan? Ya kan, baru menjabat. Saya aja baru menjabat berapa hari, Presiden salah jalan di Istana Merdeka. Bener, cari WC, di mana WC? Ya kan? Wajar. Jadi kita sudahlah, saya, ya kan, ada mungkin juru bicara saya keseleo, ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, betul nggak? Iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan? Sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 April 2025 karena mengaku ada sesuatu yang tidak bisa ditangani lagi. Sebelum mengundurkan diri, Hasan Nasbi jadi sorotan publik usai merespon teror kepala babi terhadap media Tempo. Tim Liputan Ayus melaporkan. Sebelumnya di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo tanggapi tudingan sebagai Presiden boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan minta pendapat pada para mantan presiden termasuk Joko Widodo. Bantahan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan. Prabowo menekankan bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu, sebatas meminta saran dan pendapat dari Jokowi. Bahkan tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya.
Kita ke informasi lain, pemirsa sempat mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi mengkonfirmasi dirinya batal mundur. Hari ini Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden di Gedung Kuartir Nasional, Jakarta. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya, Hasan Nasbi sudah mengajukan surat pengunduran diri namun tidak disetujui oleh Presiden. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi. Ya, gitu kira-kira. Memastikan komunikasi atau hubungan dengan istana masih berarti baik-baik aja, Bang? Hubungan tidak ada masalah. Jadi maksud saya gini, teman-teman, kemarin itu ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa saya atasi sama sekali. Dan ini bukan bukan kemarahan, bukan ngambek, bukan hard feeling, itu enggak. Jadi kita kan memang harus tahu aja batas kita sampai di mana untuk melakukan ini. Tapi dari Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya gitu. Kalau boleh disampaikan apa yang kemudian hal-hal yang tidak bisa diatasi itu mungkin apa sih Bang sebenarnya, apa terkait komunikasi atau kebijakan? Yang jelas ke depan tentu akan lebih baik lagi, ya. Yang nggak usah dijabarkan lah. Insya Allah ke depan akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, cukup. Satu lagi. Ya, masih ada. Ya. Penasaran mungkin apa yang pada akhirnya membuat Bang Hasan ini menerima lagi ditunjuk sebagai Kepala PCO? Saya kan loyal sama Presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah, kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak buah beliau, ya patuh untuk melanjutkannya gitu. Kita ke informasi lain, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Sika serahkan bantuan alat pertanian dan alat tangkap ikan. Kedatangan Gibran disambut antusias warga dan pelajar. Kehadiran Gibran disambut antusias oleh warga dan siswa sekolah dasar. Para siswa yang menunggu di Jalan Trans Maumere Larantuka mengejar mobil Wakil Presiden dan minta bersalaman sambil lari. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden memberi bantuan alat pertanian berupa 10 unit traktor kepada petani di Desa Kolisia. Ia juga menyempatkan diri untuk berbincang bersama petani setempat dan meninjau sekolah di sana. Gibran dan rombongan juga ke Kampung Bebeng untuk menyerahkan alat tangkap dan kotak pendingin ikan ke kelompok nelayan setempat. Merasa bangga karena beliau bisa kunjungan pertama dalam masa pemerintahan mereka. Beliau untuk yang pertama kali berkunjung ke tempat kami. Wapres Gibran juga diagendakan mengunjungi SMAK Baktiarsa untuk menyerahkan bantuan sepatu, tas, dan buku tulis kepada pihak sekolah dan para siswa SMK. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan.